Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni ini, di tanggal 28 Juni 2020. Tetap kasih karunia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah mau menyembah Tuhan bersama-sama, mau menikmati Tuhan. GBI Lentera Global, saya percaya kita semua ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur setiap hari kami lihat penyertaan Tuhan. Setiap hari kami lihat tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan terima kasih buat gerejamu. Terus dibawa Tuhan untuk terus mengalami kasih karunia, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Di rumah kami masing-masing, aku berdoa, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara dan saya yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya percaya kita mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Katakan sama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya, katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lagi katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu yang di rumah angkat suaramu, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil namanya, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus,
Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil namanya, sama-sama katakan Yesus. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, sembah Tuhan, kami naikkan syukur, sebab sempurna pemeliharaanmu. Setiap hari kami lihat mujizat, setiap hari kami lihat kebaikanmu. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Ya rabata karada barada bayana lamora namasyana. Haleluya. Oh, sebab Kau baik Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami menyembah-Mu. Ya takarada basyantara labara labara labara. We worship You, Lord. We worship You. Kami bersyukur Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Selalu Kau sertai, selalu Kau lindungi. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan Kau dahsyat, Tuhan Kau besar, Tuhan Kau ajaib. Terima kasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Come on, church, sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Hallelujah. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Berikan sorak-sorai bagi Dia, katakan haleluya. Sorakan penyertaan Tuhan sempurna,
Sebab itu ya Tuhan, kami mau datang memuji-muji nama-Mu, memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Terbang bersama-sama, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Di rumah saudara masing-masing alami lawatan Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Yes, come on. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lagi ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami. Dan karena kami tahu Engkau ada di tengah kami, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya ini nyanyian kami Tuhan. Di hadapan-Mu kami tidak akan pernah ragu, karena kami percaya janji-Mu setia.
terus tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari nyatakan, Bapakku percaya. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu indah. Oh, Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari angkat suaramu, panggil namanya. Katakan, Bapa, Bapakku percaya. Oh, rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami.
Dan firman-Mu akan terus mengurapi, memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu keempat bulan Juni tahun 2020. Saudara, dan tanpa terasa juga kita sudah 4,5 bulan stay at home. Artinya kita diam di rumah dan melakukan aktivitas lebih banyak di rumah. Saudara, tanpa terasa 4,5 bulan Tuhan sudah melatih kita. Tuhan sudah mengajari kita. Kita lebih banyak bergaul karib dengan Tuhan. Kita lebih banyak waktu berjumpa dengan Tuhan. Yang mana sebelumnya kita tidak bisa melakukan karena kesibukan. Tetapi pas 4,5 bulan ini kita dipaksa untuk lebih bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pas 4,5 bulan juga kita belajar untuk merubah gaya hidup kita, atau kita sebut life changing. Saudara, tanpa terasa kita sudah dibawa ke dimensi yang baru, di mana kita memiliki satu gaya hidup yang baru. Dan saya percaya gaya hidup yang baru yang Tuhan siapkan, yang sudah kita dilatih oleh Tuhan, berarti kita sudah siap memasuki kehidupan yang baru. Artinya sebentar lagi kita akan masuk di kehidupan new normal. Artinya di mana kita akan melakukan semua aktivitas kembali seperti sebagaimana biasanya, tetapi memilih dengan menggunakan gaya yang baru. Yang pertama, kita belajar, sudah diajarkan oleh Tuhan bahwa kita mengandalkan Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan. Dan kita percaya juga selama 4,5 bulan kita sudah berubah gaya hidup, yaitu di mana kita memasuki gaya hidup yang baru, yaitu dimanapun kita berada kita menggunakan masker, dimanapun kita berada kita menjaga jarak, dan dimanapun kita berada kita tetap hidup. Saudaraku, new normal bukan berarti COVID itu sudah tidak ada. New normal bukan berarti COVID itu sudah berhenti. Saudara, new normal itu berarti kita dipaksa untuk hidup di tengah-tengah badai COVID. Jadi saudaraku, kalau kita sudah memiliki gaya hidup yang baru, kita hidup berharap kepada Tuhan, kita hidup mengandalkan Tuhan, dan kita menggunakan standar protokol kesehatan yang sudah kita lakukan selama ini, saya pastikan saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudaraku, hidup kekristenan adalah proses, di mana kita diproses dari waktu ke waktu. Kita belajar, bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Ibrani 5 ayat 11 sampai dengan 14 mengatakan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan atas pokok-pokok dari kenyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Perjalanan hidup kekristenan kita harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sebagaimana seorang yang bayi baru dilahirkan, bukan sekedar menjadi bayi yang lucu dan imut selamanya bertahun-tahun, tetapi pada saatnya ia akan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas, lalu masuk ke dalam jenjang pendidikan.
dan akhirnya menjadi seorang yang dewasa dan mandiri. Begitupun kita, saudaraku, pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita bertobat dan kita percaya kepada Tuhan, saudara, kita tidak bisa hanya sebatas percaya, tetapi kita juga harus melewati lagi proses yang lain, yaitu kelahiran baru. Kita harus lahir baru, saudaraku. Dan pada saat kita lahir baru, kita juga tidak bisa diam sampai di poin itu. Tapi kita terus lagi belajar dan belajar menjadi orang yang dewasa, saudara. Jadi kedewasaan rohani terus akan mengikuti kita. Rasul Petrus pernah menasihatkan bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Agar kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi saudaraku, bertumbuh dalam kasih karunia adalah sesuatu yang penting. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Dan pada waktunya menjadi kuat. Menjadi teguh sebagai orang-orang dewasa. Kita, saudaraku, percaya hari ini kita sudah di bawah Tuhan untuk masuk ke dimensi yang baru. Kita sudah diajar selama 4,5 bulan. Kita berdiam diri di rumah. Kita sudah semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan pada waktunya kita akan dilepas masuk ke dimensi yang baru. New normal kita hadapi. Tapi karena kita sudah dewasa, kita berani menghadapkan Tuhan. Kedewasaan itu menjadi penting, saudara. Pengenalan akan Tuhan harus membawa perubahan dan kehidupan kita. Satu perubahan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu karakter. Dulu karakter yang tidak sabar diubah menjadi karakter yang sabar. Karakter yang tinggi hati diubah menjadi karakter yang rendah hati. Karakter yang bicara serampangan diubah menjadi karakter orang yang tidak tahu. Karakter pendosa diubah menjadi karakter pendosa. Segala sesuatu akan berubah kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya akan menuju kepada kesempurnaan, menjadi serupa. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar dari waktu ke waktu. Buah-buah roh yang ada pada kita sebagai karakter yang baru harus kita miliki, saudara. Apa buah-buah roh? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dewasa rohani juga berarti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita lakukan dengan penuh ketaatan. Dan saudara, mungkin kita belum bisa mengatakan, saya baca firman tiap hari, saya baca kitab tiap hari. Itu semuanya baik. Tetapi apa yang kita baca, Alkitab yang firman Tuhan yang kita baca, harus kita aplikasikan di dalam perbuatan dan tindakan. Dan perbuatan dan tindakan kita harus menjadi selaras dengan firman Tuhan. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus merupakan satu proses dan membutuhkan kedisiplinan dan komitmen kita
sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus melatih diri kita. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Saudaraku, kita mungkin seorang yang suka berolahraga, tetapi manfaat daripada olahraga itu hanya terbatas. Tetapi kalau kita mau melatih untuk kita menjadi dewasa secara rohani, yaitu kita terus bertekun di dalam ibadah, maka saudara, ada janji yang lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi dari sekedar ini. Oleh sebab itu, jangan kita jauhi pertemuan-pertemuan kudus. Dan kita percaya melalui ibadah ini kita melatih diri kita. Dan janji-janji Tuhan harus terjadi dari hidup kali ini. Melatih yang dimaksud ini bukanlah sekedar bisa melakukan saja, melainkan terus-menerus mengerjakan hingga menjadi terampil dan berhasil mencapai maksud dan tujuan dari apa yang dikerjakan. Saudara, jangan sekali-sekali menjauhkan diri dari tempat ibadah. Karena kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan, tapi kita perlu belajar. Sebab itu saudara, mau kita harus rajin mengikuti tiap ibadah dan pertemuan-pertemuan. Karena pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita akan melatih iman kita. Kita juga menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan kita tunjukkan melalui ibadah. Alkitab mengatakan bahwa ibadah itu berguna tidak hanya di dunia, tetapi nanti kita berada di situ. Karena di sana kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu saudaraku, biarlah di tengah badai ini, di tengah masalah yang sedang kita alami, kita menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu masuk di dalam peperangan dan di dalam ibadah yang sedang terjadi. Kita mampu melewati, karena saya percaya masa transit yang akan kita masuk, kita akan lewati. Kita masuk ke tanah dan Tuhan buat saudara. Tuhan Yesus.
Mari jemaat Tuhan ya, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu yang kami sembah dan kami puji dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan gereja kami yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kegiatan itu. Kami juga berdoa untuk gembala jemaat kami dan keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus memakai dan memberkati pelayanan yang dipercayakan. Kekuatan dan kesehatan Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan berkati seluruh jemaat yang digembalakannya. Tuhan memberikan kekuatan bagi jemaat, sukacita di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Kepada seluruh jemaat, sehingga sukacita dan berkat Tuhan melimpah bagi setiap jemaat yang mengandalkan akan Engkau. Demikian juga kami bersyukur untuk bangsa negara kami. Khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran menterinya. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan untuk membawa bangsa ini keluar dari kondisi yang ada. Berkati perekonomian bangsa kami ini agar dapat berjalan dengan baik, sehingga perekonomian dapat dikembangkan kembali dan banyak lagi perusahaan-perusahaan bangkit dan para pekerja dapat bekerja lagi. Kami berdoa, kiranya tangan kasih Tuhan ada di atas bangsa kami ini. Kami percaya Engkau akan mendengarkan dan menjawab doa kami ini. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan saatnya kami juga akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Ini saatnya kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lumbung-lumbungmu, diberkati seluruh usahamu, diberkati seluruh apapun yang kau kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita saat ini, sampai Tuhan datang kedua kali, menjemput di awan-awan yang terakhir. Mari semua yang sudah diberkati, katakan amin. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, terus dosaku, kubur kosong, buktikan dia hidup. Katakan sebab dia hidup, sebab dia hidup.